Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Canva for Education. Nah, kali ini kita akan membahas terkait pengenalan user interface atau UI dari Canva for Education yang berbasis website ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung menuju Canva, bisa ditulis seperti ini di browsernya. Dan ini hasilnya kita sudah sign in gitu ya. Kita sudah mendaftar dan berhasil login di website Canva. Pertama, mungkin ada Bapak Ibu yang masih seperti saya, tulisannya itu berbahasa Inggris. Nah, biar mudah Bapak Ibu bisa merubahnya ya ke dalam bahasa Indonesia. Nah, caranya Bapak Ibu klik di sini, kemudian ada akun settings. Nah, ini saya statusnya promo ya, maksudnya Canva Pro ya. Saya maksudnya membeli Canva Pro. Nah, ini juga 1 tahun ini karena saya udah tahun lalu mendaftarnya, ini ada next pembayaran saya bulan November gitu, tahun 2021. Jadi, kita klik ke your account, kemudian ya namanya disesuaikan, Bapak Ibu namanya siapa, kemudian emailnya ya ini tadi, kemudian ini ya sesuai saja, kemudian untuk language-nya, nah kita tulis Indonesia. Mungkin ada yang mau menggunakan bahasa Jawa, silakan. Nah di sini saya pilih yang bahasa Indonesia. Nah sudah, di sini sudah saya ubah bahasa Indonesia, kemudian saya akan ke beranda. Nah, maka tampilannya akan menjadi bahasa Indonesia. Pertama akan saya jelaskan untuk lajur yang sebelah sini ya. Di sini banyak sekali fitur Canva, jadi nanti juga Bapak Ibu sebenarnya tidak saya jelaskan pun, pasti nanti lama-kelamaan akan memahami. Kalau diklik ini nanti jadi akan menuju kemana, kemudian klik di sini itu fungsinya apa, dan lain sebagainya. Nah, untuk beranda ini adalah tampilan awal dari Canva ya seperti ini ya. Nanti juga ada gambaran desain kita. Nah, ini saya sudah bisa dikatakan cukup produktif ya di Canva karena sudah banyak sekali hal yang saya buat. Misal di sini ada misal kayak sertifikat, kemudian ada presentasi, ada katalog, kemudian ada post Instagram, ada bahkan saya juga buat e-modul. Nah, misal kita lihat produk e-modul saya yang menggunakan Canva. Kita view misal. Nah, ini saya telah membuat e-book gitu ya, interaktif e-book di dalam Canva bersama dosen saya. Nah, nanti banyak sekali fitur-fitur yang ada di Canva ini. Kemudian ini beranda. Nah, ini ada template. Mungkin Bapak Ibu mau membuat suatu desain, nah bisa disesuaikan saja. Misal kalau mau buat undangan, misal buat logo, buat poster, buat cover buku, dan lain sebagainya, tinggal diklik saja. Kemudian juga ada fitur. Nah, fitur ini Bapak Ibu juga ini ya, akan ditujukan ke berbagai resource atau sumber-sumber elemen yang ada di Canva. Nah, ada berupa foto, kemudian ada icon, ada mungkin nanti Bapak Ibu mendesain gitu, kemudian pengen ditaruh misal di kaos atau di mug, di gelas, terus di laptop dan lain sebagainya. Nah, bisa seperti ini. Kemudian juga ada embed. Nah, nanti juga bisa di dalam desain Canva itu bisa kita masukkan Google Map, kemudian QR code, ada video YouTube dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga mungkin ini Bapak Ibu mau mencari inspirasi gitu, silahkan. Nah, ini juga tersedia Canva yang untuk diunduh, misalnya ada di Android dan lain sebagainya. Tapi kita tidak perlu mengunduh karena melalui website ini saja sudah oke gitu ya. Kemudian di sini ada tanda tanya, Bapak Ibu mungkin mau bertanya gitu ya, atau penasaran kok mengalami kendala seperti ini gitu, bisa diklik saja permasalahannya apa, nanti muncul. Saya back atau kembali, kemudian di sini ada pengaturan akun. Nah, ini yang tadi ya Bapak Ibu, pengaturan akunnya silahkan disesuaikan saja. Kemudian di sini ada notifikasi. Nah, notifikasi ini adalah sangat penting sekali untuk Bapak Ibu selaku pendidik, karena ketika nanti Bapak Ibu menggunakan Canva untuk
media pembelajaran, terus juga menggunakan Canva sebagai tool melakukan collaborative learning, itu nanti notifikasi dari peserta didiknya akan masuk ke sini. Seperti itu. Kemudian buat desain, Bapak Ibu bisa klik. Nah, untuk buat desainnya pun di sini ada sangat beragam sekali. Kalau Bapak Ibu mau buat presentasi, silahkan klik presentasi. Mau buat sertifikat, silahkan dokumen A4, misal kayak surat, proposal, laporan, nah itu bisa. Atau post Instagram, Bapak Ibu mau membuat video, nah ini semuanya ada. Semuanya sudah ada. Nah, mungkin membuat header Google Classroom biar ketika peserta didik buka Google Classroom itu enggak boring gitu. Nah, bisa diklik sini. Kemudian, nah ini ada program, ada pokoknya semuanya itu sebenarnya sudah sangat tersedia di dalam Canva ini, sehingga silakan Bapak Ibu dapat benar-benar memanfaatkan. Atau mungkin ini mau buat sekolahnya mau akhir tahun dibuat buletin. Nah, silakan intinya diklik saja. Kemudian, nah ini juga ada pengaturan akun ya. Kemudian ini ada mungkin ada yang tim. Nah, saya ini masuk Canva tim gitu ya dengan rekan saya ya. Berarti tampilannya seperti ini. Kemudian ini, sekarang lajur sebelah sini, di sini ada direkomendasikan. Misal Bapak Ibu bisa klik. Nah, ketika saya klik direkomendasikan, maka ini ada tampilan, ada apakah saya akan membuat presentasi, membuat post media sosial, membuat video, kemudian untuk keperluan pemasaran kantor atau yang lainnya. Nah, bisa diklik saja di sini, dipilih, disesuaikan. Kira-kira Bapak Ibu perlunya itu buat apa di dalam Canva ini. Kemudian, nah ini semua desain Anda, ini semua desain saya ada di sini. Kemudian desain terakhir, ini file yang terakhir saya edit gitu. Kemudian juga ini ada orang-orang yang mungkin tim gitu ya, membagikan ini dengan saya. Nah, ini ada ya rekan-rekan saya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada kit merek. Nah, kit merek ini untuk kepentingan bisnis, mungkin untuk Bapak Ibu pendidik tidak terlalu digunakan. Nah, ini ada perencanaan konten, ini juga fungsinya untuk marketing gitu, jadi tidak terlalu kita bahas. Kemudian di Canva ini kita juga dapat membuat folder. Nah, ini ada saya buat folder. Fungsi folder apa? Nah, akan saya jelaskan. Jadi, ketika misal kita buat desain, misalkan saya akan membuat desain presentasi, maka saya klik presentasi. Nah, tampilannya seperti ini. Ini layar kita gitu ya, layar kerja kita. Ketika saya tadi membuka presentasi, maka di sini disarankan berbagai desain. Jadi tidak perlu Bapak Ibu itu terlalu menghabiskan waktu dengan mulai mendesain dari awal. Nah, Bapak Ibu tinggal cari saja, misal ini ya, karena anggaplah saya misal guru SMK gitu. Maka penting nih saya memahami teknologi di tempat kerja. Misal dapat saya klik. Nah, terus Bapak Ibu kira-kira mau memakainya ini semua slide atau cuman 1-2? Mungkin kalau misal cuma 1-2 ya sudah klik. Ini slide pertama, kemudian tambah halaman. Ini slide kedua, kemudian tambah halaman. Ini slide ketiga dan seterusnya. Jangan lupa diklik tambah halaman. Atau semisal di sini semuanya saya hapus dulu ya. Misal saya hapus dulu karena saya akan menggunakan semua slide ini. Tinggal klik terapkan semua slide. Nah, otomatis ini Bapak Ibu tulisannya sudah 18, berarti semua 18 halaman desain ini sudah saya masukkan ke layar edit saya, seperti itu. Nanti Bapak Ibu ada tulisan seperti ini sembunyikan gitu. Nah, ini bisa diklik biar ketika mendesain bisa fokus ke apa yang mau Bapak Ibu edit. Kemudian di sini ada yang namanya template atau template gitu ya. Bapak Ibu bisa mengklik di sini. Nah, ini fungsinya adalah merekomendasikan atau menyajikan berbagai template yang sudah ada di Canva dan dapat Bapak Ibu tambah. Nah, tadi kan saya sudah milih satu desain tertentu. Mungkin Bapak Ibu ada bertanya, apakah misal tadi sudah memilih ini, terus mau menambah yang ini, apakah bisa? Nah, itu bisa. Kita tarik ke sini, kemudian kita klik tambah. Kita klik yang ini, misal Bapak Ibu mau pakai yang gambar orang bertiga ini, klik saja. Nah, seperti itu.
Kemudian di sini ada yang namanya fitur elemen. Nah, di dalam fitur elemen ini Bapak Ibu bisa mencari berbagai animasi, terus juga icon atau foto. Nah, itu bisa, misalkan di sini saya mencari student atau peserta didik, dan saran saya gunakan bahasa Inggris saja dalam mencarinya. Misal di sini students, saya mau cari ilustrasi peserta didik gitu ya, misal ditambahkan di sini. Nah, di sini ada, ketika kita menulis students di sini, nanti ini ada yang semua hasil. Maksudnya semua hasil, ya foto ada, ya grafis ada, animasi GIF ada, kemudian juga video ada. Nah, kalau Bapak Ibu mau benar-benar fokus, ini mau peserta didiknya yang gambar saja, nah silakan klik foto. Nah, ini ada berbagai foto, bisa ditambahkan saja. Dan kalau Bapak Ibu belum premium, maka harus hati-hati dengan logo seperti ini, karena ketika nanti ditambahkan biasanya tidak bisa di-share. Nah, karena saya di sini sudah menggunakan Canva Pro, ya terserah saya ya, akhirnya saya milih gambarnya itu yang mana saja. Nah, kemudian ini grafis, silahkan mungkin Bapak Ibu mau menambahkan. Nah, cara menambahkannya pun tinggal klik saja, misal ini, saya klik. Nah, ketika saya klik, sudah ada di sini. Nah, ini bisa kita mau taruh mana, terserah. Mungkin kurang besar, nah kita tarik di pojok ini. Nah, misal seperti ini, kita taruh. Kemudian, ini juga ada video, mungkin Bapak Ibu mau memasukkan video. Sama, caranya tinggal klik saja, nanti akan muncul videonya. Kemudian juga ada audio. Nah, semisal di sini musik gitu ya. Nah, di sini ada musik, Bapak Ibu juga bisa memasukkannya kalau misal mau menambahkan. Nah, kalau mau menambahkan musik sama, tinggal klik saja, nanti langsung muncul. Kemudian di sini juga ada yang namanya unggahan. Nah, unggahan ini Bapak Ibu bisa mengupload foto atau mungkin video atau mungkin audio gitu ya di komputer Bapak Ibu. Nanti caranya tinggal klik unggah media saja, kemudian klik perangkat. Nah, cari nih mana yang mau Bapak Ibu upload, kemudian klik open. Nanti seperti itu. Bapak Ibu juga kalau mau disambungkan dengan Google Drive itu juga bisa. Kemudian di sini ada foto. Nah, jadi untuk foto ini selain tadi di elemen kita bisa mencari foto, di sini pun kita juga mencari foto. Bisa, nanti bisa langsung diklik kira-kira fotonya terkait apa. Kemudian di sini teks. Nah, misal ini ya, saya membuka lembar kerja baru. Nah, misal mau menambahkan teks di sini, udah tinggal klik saja, klik gitu, nanti langsung akan muncul dan bisa Bapak Ibu edit. Kemudian di sini ada gaya. Nah, gaya ini adalah fungsinya untuk memudahkan Bapak Ibu mungkin bingung gitu ya. Wah, kira-kira desain yang menarik itu perpaduan warnanya apa sih? Nah, Bapak Ibu langsung klik saja. Misal di sini kan sebenarnya teksnya itu warna orange dan elemen-elemennya juga warna orange ya. Nah, misal saya tertarik nih mau pakai yang ini saja. Dan di sini pun ada yang namanya warna dan juga font. Nah, jadi di sini tuh langsung menyajikan jenis font dipadu dengan warna. Kalau misal Bapak Ibu pengen cuman direkomendasikan perpaduan warna, bisa ngeklik warna saja. Kalau perpaduan font saja, bisa klik font, atau kalau semua, nah misal ini, saya tadi memilih yang misal ini ya, saya klik saja, kita tunggu, nah langsung template-nya berubah. Mungkin Bapak Ibu mau menerapkan ke semua, nah langsung saja terapkan ke semua. Nah, maka otomatis desainnya akan berubah warna sesuai dengan tema ini, yaitu ini ya, ini ada orange, kemudian kuning, putih, abu-abu, biru, dan hitam, seperti itu. Kemudian untuk jenis fontnya, maka untuk yang judul teks itu menggunakan model teks glacial ini. Kemudian untuk teksnya ini ada HK Grotex Like, seperti itu. Kemudian ada audio. Nah, selain tadi di elemen, kita bisa nyari video, di ini kita juga bisa nyari video, termasuk juga video sama. Kemudian, nah ini ada latar belakang.
latar belakang ini mungkin Bapak Ibu mau merubah, wah ini kok hitam jelek, berarti kita misal yang ini, misal gambar bunga. Nah, akhirnya latarnya jadi bunga. Nah, itu yang latar belakang. Nah, kemudian di sini saya sudah ada folder. Nah, ini ada folder bahan praktikum perkantoran. Kemudian ada video pembelajaran e-modul. Nah, ini karena memang saya menggunakan atau sudah membuat folder sebelumnya. Dan untuk bisa membuat folder ini, itu hanya untuk Canva Premium. Caranya kita, nah ini, nanti di bawah sendiri Bapak Ibu ada tulisan folder. Nanti bisa klik di sini dan muncul seperti itu. Kemudian di sini ada yang namanya sematkan. Nah, inilah yang dinamakan embed. Kalau bahasa Inggris gitu embed gitu ya. Dan di sini kita bisa memasukkan berbagai video, berbagai mungkin podcast atau video TED Talk gitu. Kemudian ada mungkin Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram dan lain sebagainya. Nah, itu langsung bisa kita klik, kita sematkan di layar kita ini. Nanti misal mau buat YouTube, langsung saja Bapak Ibu ke YouTube, terus nyari link video, nah linknya di copy, habis itu di paste atau di paste gitu di sini, nanti tinggal tambahkan ke desain, nanti langsung muncul seperti itu. Kemudian juga mungkin mau menambahkan emoji, nah silahkan bisa diklik saja, nanti dimasukkan mana yang sesuai. Kemudian juga ada QR code. Nah, misal Bapak Ibu pengen nih menambahkan QR code itu, misal di sini saya kasih misal website saya gitu ya. Nah, buat QR code. Nah, di sini nanti kalau di-scan dengan smartphone gitu, maka akan menuju ke alamat URL ini. Seperti itu. Itu contoh ya. Penggunaan QR code. Kemudian di sini juga ada bagan. Nah, mungkin Bapak Ibu perlu membuat gambaran kayak statistika gitu secara kuantitatif. Nah, bisa menggunakan bagan ini, dan bagannya pun ada yang berbentuk histogram, kemudian ada yang pi atau pi, terus juga ada yang seperti ini. Nah, nanti bisa dipilih saja. Kemudian untuk logo ini mungkin ini ya terkait bisnis saja, jadi sementara kita skip dulu. Kemudian lainnya. Nah, lainnya ini kita dapat mengintegrasikan berbagai hal. Ini ada QR code, Google Maps. Mungkin ya Google Maps ini ada pelajaran geografi gitu, nah bisa kita sematkan YouTube dan lain sebagainya. Caranya pun gampang. Bapak Ibu misal mau menambahkan Google Map, ya sudah klik saja Google Map gitu. Kemudian cari alamat, misal Museum Brawijaya. Nah, ini Museum Brawijaya Malang, tinggal klik saja. Nah, ini sudah ada ya nanti. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi seperti itu untuk penggunaannya. Nah, maka yang bagian sini, penjelasan bagian ini sudah selesai semua. Sekarang kita lanjut ke sini. Nah, kalau kita nanti klik beranda, berarti Bapak Ibu kembali ke beranda, ke awal. Dan ingat, Canva ini berbasis cloud, jadi tanpa kita Ctrl S, terus kita save gitu, setiap perubahan per 0,0001 detik itu sudah langsung tersimpan otomatis. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung gitu ya. Kemudian di sini ada file. Nah, file ini ya mungkin mau mengganti judul, kemudian mau menampilkan garis, misal. Nah, ini menampilkan garis. Jadi di sini ada garisnya gitu ya, ada ukurannya. Terus juga perubahan komentar mungkin nanti kalau sudah dibagi, kemudian ada mau diunduh dan lain sebagainya. Nah, itu sama seperti di Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, seperti itu. Ini ada ubah ukuran. Ini mungkin Bapak Ibu mau ubah ukuran. Misal, mau saya buat ukuran poster. Nah, nanti ada ubah ukuran, berarti di layar ini dirubah ke ukuran seperti ini. Kalau salin dan ubah ukuran, berarti nanti akan terlink ke file baru. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga kita bisa merubah judul Bapak Ibu, misal ini ya judulnya trial gitu. Kemudian nah untuk bagian sini akan kita jelaskan nanti, karena sebelumnya saya akan menjelaskan. Nah, kalau di sini
di sini tuh ada halaman 1 dan Bapak Ibu bisa mengganti judulnya, misal judul gitu ya, halaman 1 judul, terus halaman 2 daftar isi misal. Nah, itu juga bisa Bapak Ibu ganti. Kemudian di sini ada logo ke bawah dan logo ke atas. Nah, fungsinya misal Bapak Ibu pengen agar halaman ini tuh ada di halaman kedua, maka diklik saja ke bawah. Nah, otomatis ini sudah pindah ke bawah. Misal loh, masa daftar isi dulu daripada judul? Nah, maka Bapak Ibu bisa ini dinaikkan judulnya, klik ke atas. Nah, kemudian di sini ada duplikat atau copy. Misal Bapak Ibu pengen menjadikan ini 2 halaman, ya sudah klik saja. Klik seperti itu. Misal loh, kok duplikat kok kayaknya jelek, terus mau dihapus, ya udah berarti Bapak Ibu klik hapus halaman. Kalau yang sebelah sini itu untuk menambah halaman baru dengan layar kosong. Misal kita klik, nah ini ada halaman kosong seperti itu. Terus ketika kita klik misal teks, terus gambar, nah itu di sini juga akan ada menu lagi. Misal teks, berarti Bapak Ibu berkesempatan untuk merubah teksnya. Nah, ini masih loading. Nah, silakan dipilih jenis teksnya. Kemudian mungkin Bapak Ibu pengen ini kok kayaknya menyatu gitu ya antara teks satu dengan teks lainnya. Karena ini di grup, cara meng-ungroup atau memisahkannya, klik titik-titik ini lainnya. Nah, kemudian ada tulisan pisahkan. Kita klik pisahkan. Nah, jadi ini sudah bisa kita edit secara masing-masing ya, seperti itu. Kemudian mungkin mau merubah ukuran ya, pilih di sini. Ini untuk merubah warna teks, ini untuk menjadikan bold ataupun enggak. Ini ada memiringkan teks, terus ini perataan teks. Ya sama seperti di Microsoft Word, kurang lebih seperti itu. Ini juga ada efek. Nah, efeknya terserah Bapak Ibu pilih yang mana, gak pakai efek pun juga enggak masalah, seperti itu. Kemudian ini ada garis bawah. Kemudian kalau di sini tuh untuk membuat agar teksnya itu besar semua atau kecil semua, seperti itu. Kemudian menganimasikan. Nah, ini ada banyak animasi, silahkan dipilih yang sesuai. Kemudian ada posisi. Nah, kalau posisi ini untuk misal ini ya. Ini kan teksnya ada di depan mbaknya. Misal teks ini mau dibawa ke belakang mbak ini, maka kita klik titik 3, posisi, kita klik mundur. Nah, sekarang teksnya sudah ada di belakang mbaknya, seperti itu. Kemudian ini untuk ditransparasi, kemudian ini untuk di embed dengan link gitu, terus ini untuk dikunci. Nah, fungsi dikunci biar nanti tidak bisa diedit-edit lagi, seperti itu Bapak Ibu. Begitupun dengan gambar seperti ini, itu juga sama menu-menunya. Nah, seperti itu ya untuk gambaran user interface dari layar kerja Canva for Education ini. Dan misalkan yang ini sudah selesai didesain gitu, maka Bapak Ibu bisa mengunduhnya. Mengunduhnya pun bisa diklik ini ya, kemudian jenis file. Anda mau PNG, JPEG, PDF. Nah, PDF pun ada 2 macam. Ada yang standarnya tinggi, ada yang standarnya biasa aja. Atau mungkin dalam bentuk video, atau mungkin dalam bentuk GIF. Nah, terserah misal saya mau PDF, apakah Bapak Ibu akan menyimpannya itu semua halaman? Nah, kalau misal enggak, dipilih saja halaman-halaman yang mau di-save. Nah, misal saya cuma 1, 2, 3. Saya klik selesai. Nah, nanti saya klik unduh. Nanti langsung diarahkan untuk disimpan, di-download ke komputer kita. Kemudian kita selain mengunduh, kita juga bisa ini Bapak Ibu, menampilkan dalam bentuk presentasi. Misal kita mau pembelajaran online gitu, pakai Google Meet atau mungkin Zoom. Nah, ini kita tampilkan. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Kita bisa next, kita juga bisa back, seperti itu. Terus mau diperkecil, nah tulis klik layar perkecil, itu kalau untuk tampilkan. Kemudian ini ada titik 3, nah ini untuk membagikan. Sama ya dengan bagikan ini, mungkin kalau bagikan ini maaf, ini untuk tim saja, ini biar orang bisa mengeditnya gitu. Mungkin Bapak Ibu mau
membagikan ke rekan guru lain, nah silahkan ditulis emailnya. Nanti nama email yang kita tulis di sini, di kotak masuknya akan ada pemberitahuan agar kita bisa melihat desain ini dan menjadi editornya. Kemudian yang titik 3 ini, nah kita bisa membagikan ke peserta didik. Membagikannya dalam bentuk apa? Nah, di sini ada tampilkan tadi presentasi ya. Kemudian bagian dalam bentuk tautan atau mungkin situs web, atau mungkin mau di-embed ke LMS sekolah Bapak Ibu, atau mau dibuat biar bisa dibuka di PowerPoint, dan ini ya, berbagai yang lainnya ini, nah itu bisa. Mungkin kalau mau dibagikan biar nanti ketika ada tautan, terus peserta didik langsung bisa melihat, klik saja yang situs web. Nah, kemudian gaya situs webnya yang standar aja, yang presentasi. Nah, ini masih di generate, nanti akan ada tulisan buka situs web. Nah, mungkin ini ya, masih jaringannya agak lemot. Nanti kalau ini sudah warna biru, nah itu bisa langsung diklik, Bapak Ibu. Nah, ini ada error, gak apa-apa. Kemudian ini juga yang di bawah, ini penting sekali ya. Kita bisa menambahkan catatan nih Bapak Ibu. Misal, ya biasa kayak kalau di Microsoft PowerPoint, kita dapat menuliskannya, misal bagian ini cukup disampaikan 5 menit misal. Nanti akan muncul di layar kita ketika presentasi, tetapi di peserta didiknya enggak. Kemudian yang ini kita bisa memperbesar, memperkecil. Nah, kita perbesar, perkecil, atau pakai yang ini itu juga bisa. Kemudian ini untuk menampilkan kisi. Nah, biar tampilannya seperti ini. Kalau mau dikembalikan, klik lagi kayak gitu. Ini untuk layar penuh melihat. Nah, kalau mau dikeluarkan, kita keluarkan. Baik, seperti itu pemaparan user interface dari Canva for Education ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.